Sebagai murid Yesus Kristus, kita dikenal sebagai pembawa damai. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Seni Berdamai. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Filipi pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi dan saya rindukan, saya minta supaya kamu masing-masing tetap bertahan dalam persatuanmu dengan Tuhan Yesus. Berdirilah teguh karena kalianlah sukacita dan kebanggaan saya, yaitu hasil dari pelayanan saya. Kepada saudari kita Euodia dan Sinteke, saya mohon agar kalian sehati sepikir karena kalian sudah bersatu dengan Tuhan. Dan kepada teman sekerja saya yang setia, yaitu pemimpin jemaat, saya minta supaya kamu menolong kedua saudari kita itu, karena saya ingat bagaimana mereka berdua melayani dan berjuang bersama saya, Clement, serta saudara-saudari yang lain dalam pemberitaan kabar baik. Nama-nama mereka pasti ada dalam kitab kehidupan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di gereja-gereja, baik kita sering menemukan saudara-saudara yang memiliki perbedaan satu sama lain. Demikian halnya dengan gereja di Filipi. Ketika Paulus melanjutkan dengan berbagai nasihat untuk kehidupan Kristen, pada titik ini dalam suratnya, ia membahas komentarnya tentang keretakan yang tampaknya ada di antara dua anggota di Filipi. Bagaimana Paulus mendekati tugas sensitif untuk mencoba berdamai antara Euodia dan Sinteke, memberikan beberapa pelajaran dalam penggunaan kebijaksanaan. Sebagai murid Yesus Kristus, kita dikenal sebagai pembawa damai, Matius 5 ayat 9. Dari Paulus, mari kita pelajari apa yang kita dapat tentang seni berdamai. Yang pertama, pembawa damai harus mengasihi kedua belah pihak. Paulus memulai dengan mengungkapkan kasihnya. Perhatikan istilah-istilah yang digunakan oleh Paulus, saudara-saudariku. Dicintai atau dikasihi, bahkan dirindukan. Sukacitaku, kebanggaanku, ataupun mahkotaku. Saudara-saudari yang kukasihi. Sungguh Paulus mengasihi orang-orang di Filipi. Pembawa damai harus mengasihi kedua belah pihak. Mereka harus memiliki kasih yang tulus untuk mereka yang berada di kedua pihak yang bermasalah. Mereka harus mampu dan mau mengungkapkan kasih mereka seperti yang dilakukan oleh Paulus. Jika tidak, mereka tidak dapat menjadi orang yang berguna dalam berdamai. Mengasihi satu pihak dan bukan yang lain, membuat penilaian yang tidak memihak menjadi tidak mungkin. Nasihat dan penghiburan pembawa damai akan terbuka untuk dicurigai. Dengan kasih timbal balik bagi kedua belah pihak, pembawa damai berada dalam posisi untuk memberikan evaluasi yang adil atas masalah dan solusinya. Yang kedua, pembawa damai harus memperlakukan kedua pihak dengan lemah lembut. Terdapat di ayat yang kedua. Dalam kasus Paulus, perhatikan penggunaan kata kerja meminta atau memohon, yang di dalam bahasa aslinya adalah parakaleo, untuk memanggil kedua belah pihak, untuk menyapa, untuk berbicara, panggilan untuk,
ataupun memanggil yang dapat dilakukan dengan cara menasihati, permohonan, kenyamanan, instruksi, dan lain sebagainya, daripada memerintah. Paulus memilih untuk memohon kepada mereka. Perhatikan penggunaan kata kerja memohon ataupun meminta yang berulang dan yang sama diberikan kepada kedua saudari tersebut. Saya memohon kepada Euodia dan saya memohon kepada Sinteke. Jangankan memihak, Paulus memperlakukan mereka dengan lembut dan setara. Ada kebutuhan untuk pembawa damai hari ini. Individu yang akan menggunakan kelembutan dan keadilan dalam memperlakukan mereka yang berselisih. Sekali lagi, tetap tidak memihak, sehingga penasihat tidak akan dinodai dengan tuduhan bias. Yang ketiga, pembawa damai harus mencari kesatuan pikiran terdapat di dalam ayat yang kedua. Perhatikan tujuan Paulus, bahwa Euodia dan Sinteke sepikiran dalam Tuhan. Kekhawatiran Paulus sudah diungkapkan dalam surat ini. Tetapi apapun yang terjadi pada saya, yang terpenting adalah kalian tetap hidup sesuai kabar baik tentang Kristus, yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Dengan demikian, saya akan tahu bahwa kalian sehati sepikiran dan terus bertahan, serta berjuang demi keyakinan kita kepada kabar baik. Entah saya bisa datang dan melihatnya langsung, ataupun hanya mendengar berita tentang kalian dari penjara ini. Filipi 1 ayat 27. Dan sekarang nasihat ini berlaku khusus untuk kedua perempuan ini. Dalam berdamai harus ada kesatuan pikiran. Dalam banyak perjanjian damai, para peserta belum benar-benar mencapai kesatuan pikiran. Hanya kompromi. Perjanjian semacam itu seringkali hanya bersifat sementara. Hancur ketika perbedaan yang tersisa akhirnya muncul kembali. Bagi orang Kristen, berusaha untuk sepikiran dalam Tuhan menjadi mudah jika kita semua berusaha untuk memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 2-5. Tidak puas hanya dengan menghentikan permusuhan. Pembawa damai harus berusaha untuk melangkah lebih jauh, berurusan dengan perpecahan pikiran yang merupakan penyebab sebenarnya dari masalah tersebut. Yang keempat, pembawa damai harus menggunakan bantuan jika tersedia. Ayat yang ketiga. Paulus tidak terlalu bangga untuk meminta bantuan. Dia mencari bantuan dengan kata Syzygus secara harafiah, artinya sesama kuk ataupun teman sejati. Mungkin itu adalah sebuah nama asli. Jika demikian, dia dipanggil oleh Paulus untuk menghayati namanya. Paulus ingin orang ini membantu para perempuan ini. Pembawa damai akan datang dengan senang hati menggunakan bantuan yang dapat diberikan orang lain. Harus rendah hati. Mereka tidak merasa harus melakukan semuanya. Mengetahui orang lain yang mungkin berada dalam posisi untuk memberikan nasihat atau bantuan lain. Mereka akan dengan senang hati menggunakannya. Tujuan mereka adalah untuk berdamai, bukan reputasi untuk diri mereka sendiri. Yang kelima, pembawa damai harus melihat kebaikan dan memberikan penghargaan secara tepat di dalam ayat yang ketiga. Paulus tidak menghilangkan kedua nama perempuan ini. Mereka telah bekerja dengan Paulus dalam pemberitaan Injil. Mereka telah bekerja dengan Clement. Mereka telah bekerja dengan rekan sekerja Paulus yang juga namanya telah ada di dalam kitab kehidupan. Jadi, pembawa damai harus mengingat kebaikan orang yang berhubungan dengannya. Sangat mudah untuk melupakan bahwa mereka yang memiliki masalah kemungkinan besar memiliki banyak manfaat. Menyadari hal ini dan memberikan pujian jika memang pantas meningkatkan kemungkinan bahwa nasihat seseorang akan diindahkan. Sebagai kesimpulan, di dunia yang terpecah seperti kita, ada kebutuhan besar bagi mereka yang dapat melayani sebagai pembawa perdamaian yang setia dan efektif. Semoga dengan memperhatikan dan menerapkan seni berdamai seperti yang diteladankan Paulus dalam perikop ini, kita dapat berguna bagi Tuhan ketika dipanggil untuk menyatukan orang-orang yang terpecah belah. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap dari kita pernah melihat orang terlibat di dalam suatu perselisihan, atau bahkan kita sendiri juga pernah terlibat di dalam perselisihan. Dan alangkah indahnya jikalau semuanya itu dapat didamaikan, dapat disatu pikirankan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang membawa kesaksian yang indah dan harum bagi setiap orang yang menyaksikannya. Tetapi itu tidak hanya sampai kepada pikiran saja, harus sampai kepada bagaimana kita menyatu padukan pikiran kita untuk saling mengasihi. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa didamaikan dan bahkan menjadi pembawa damai bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom.